Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RK dimanapun berada, jumpa lagi bersama gue Akil Wilda di LeadX Podcast, Leadership Experience by Rumah Kepemimpinan. Seperti biasa ya, pada setiap episodenya kita akan mencoba untuk mengundang dan juga kita ajak ngobrol nih narasumber-narasumber yang kece dan inspiratif begitu ya, yang juga masih muda gitu ya dan tapi sudah punya kiprah dan sudah punya kontribusi yang luar biasa di bidangnya seperti itu. Untuk coba kita kulik nih, coba kita eksplorasi gitu ya inspirasi-inspirasinya dari narasumber kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ditemani oleh salah satu narasumber yang bagi saya luar biasa ya, di usia muda tapi sudah, apa namanya, kiprahnya terutama di sektor private ya, di dunia profesional, sudah tanda kutip "mentereng" nih, apalagi di startup gitu ya. Nah, langsung aja deh tanpa berpanjang kata lagi kita sambut, narasumber kita Bang Gema Buana. Assalamualaikum Bang Gema. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Waduh, gimana semuanya. kabarnya Bang Gema? Baik baik, alhamdulillah. Lagi masa tersanjung saya. Yang pertama dibilang mentereng, yang kedua dibilang muda ya. Makasih Waduh. loh, Kil. Muda itu relatif Bang, muda itu tergantung pakai standar mana. Tapi muda lah ya, yang belum tahu Saya profil saya muda. kan cuma ngeliat videonya aja muda sih. Aduh. Walaupun memang kalau undang-undang kan undang-undang kepemudaan 16 sampai 30 ya, apa pemuda itu disebut. Tapi kalau misalkan pakai acuan yang lain, ada yang bilang sampai 60 tuh masih muda, Bang. Masih. Suka-suka yang Sampai ngomong aja 60 lah. tahun seumur aja gitu. Karena muda itu bukan terkait hitungan ya, Betul. tapi lebih ke arah apa, value dan semangat atau determinasi yang ditunjukkan. Wah, Sobat RK semuanya, ini edisi ini menarik ya karena yang kita undang pada kesempatan kali ini adalah em, salah satu talent terbaik ya, bukan talent terbaik ini, tersenyum lagi nanti. Dia adalah Bang Gema ini adalah VP ya Bang ya, VP People Ya, Strategy ya, di tiket.com gitu. Nah, ya. kemudian perjalanan karirnya ini luar biasa nih Sobat RK semua nih. Sebelum di tiket, beliau pun juga sempat bantu-bantu ya di Bukalapak juga ya Bang ya. Iya, Berapa betul. tahun Bang di Bukalapak Bang? Sebelumnya Bang? Di Bukalapak sekitar 5 tahun di Oh Bukalapak. kan, Dari tahun 5 tahun, 2014. bayangin teman-teman. 5 tahun dan di akhirnya jadi VP juga ya Bang ya? VP Betul, terakhir apa di namanya? Bukalapak VP. VP VP terakhir VP Etsy. Talent. Oh, VP Ya, Talent. HCM lah ya, HCM ya, Human Capital HCM. Management. Ya. Dan kemudian pindah ke tiket.com sama juga ya, di bidang yang sama di human capital Mhm. juga. Ngomongin people juga kan? Ngomongin people strategi juga ya? Betul, sama. Malah mungkin lebih spesifik jadinya, people strategi. Lebih spesifik. Lebih spesifik. Nah, Betul. oleh karenanya Sobat Eka semuanya, malam hari ini kita akan banyak diskusi nih ngomongin terkait tentang future talent nih, yang notabene ini para pendengar podcast kita di Rumah Kepemimpinan kan usianya usia milenial ke bawah ya. Jadi ini sangat relevan sekali nih untuk coba bisa ya mendiskusikan nih seperti apa nih apa yang ya apa ya yang sebenarnya terjadi ya, di dunia kerja saat ini Hmm. seperti itu. Nah, ini narasumbernya tepat sekali. Karena ibaratnya sudah ngelotok ya Bang Gema ya, iya nggak sih? 5 tahun Bukalapak, terus sekarang di tiket, terus berhadapan dengan anak-anak muda, dengan muda-muda yang punya determinasi, punya semangat dan seterusnya, berkiprah, berkarya di startup, Ya. kemudian ya kalau dilihat sih ada beda ya antara generasi sekarang sama generasi terdahulu. Mungkin pertanyaan pertama sebelum kita lebih banyak diskusi, menurut Bang Gema nih, apa sih perbedaan mendasar antara generasi hari ini gitu ya, mungkin bisa dibilang generasi milenial generasi Y, Z sama sama kedepannya bakal alpha ya, dengan Hmm. generasi-generasi sebelumnya nih, Bang Gema nih? Eh, yang pertama kalau saya pribadi sih ngelihat manusia ya manusia aja. Cuma Oke, memang yang membedakan antara generasi nih, kalau gue ngeliatnya heeh, Kil, itu ya. terutama adalah teknologinya. Kalau tadi lu tanya mengenai Oh, generasi X, Y, Z, dan Alpha, dan seterusnya lah ya, itu yang ya. membedakan itu teknologinya. Mhm. Kenapa? Karena teknologi itu kan mempengaruhi pola hidup kita ya, gaya hidup kita. Ah, Pola hidup itu mempengaruhi gaya berpikir kita. Nah, gaya berpikir itulah yang kemudian membentuk pola sebuah generasi. Gue kasih contoh yang gampang aja deh. Contoh mhm misalkan, mhm. kenapa misalkan banyak banget di banyak podcast, di banyak seminar bilang kalau Gen X itu cenderungnya loyal, Oke, nggak pindah-pindah misalkan, mhm. dibandingkan dengan milenial, dibandingkan generasi Y, apalagi generasi Z.
Ya menurut gua bukan berarti Gen X itu nggak mau pindah-pindah. Kebetulan Oke. waktu zaman Gen X itu memulai kerja, itu memang mungkin lowongan pekerjaan nggak sebanyak sekarang. Ah, Dan cara ngelamar kerja itu nggak segampang sekarang. Lo kalau masih ingat film Sidul Anak Sekolahan episode 1, Sidul itu ngelamar kerjaan pasti naik mobil nenteng map iya, orange kalau gue nggak salah ingat. iya, iya, benar, Gimana nyari benar, kerja tuh susah. Kalau sekarang kenapa benar, nggak loyal? Karena nyari kerja gampang, satu klik bisa langsung betul, nge-publish ke 100 betul, lowongan. betul, Gitu. betul, betul. Nah ini Gitu buat kira. buat sobat RK semua nih, ini mungkin agak ada perbedaan usia. Mungkin tadi kalau referensinya dibilang Sidul, mungkin sobat RK bisa bisa coba ngeliat rekaman film-film sebelumnya tentang Sidul ya. Jadi diceritakan tuh Sidul tuh nenteng apa namanya, nenteng map kemana-mana, satu kantor ke kantor yang lainnya untuk bisa melamar kerja. Kalau Betul. sekarang, kalau sekarang tinggal buka portal apa? Portal informasi apa? Lowongan pekerjaan begitu, langsung di-apply sekaligus saat itu juga gitu. Betul. Bahkan di LinkedIn sekalipun itu bisa langsung apply ya, Bang ya. Langsung apply, malah udah jadi portal kita sendiri. Maksudnya kan sekarang Nah, jadi itu job. dia. Maksudnya yang kita sebagai job seeker malah udah bukan job seeker lagi. Justru kita dikejar-kejar kalau kita punya kualitas kan. Jadi Oke. ya kalau dibilang nggak loyal, ya bukan masalah loyal nggak loyal, ya dulu belum ada kesempatannya aja. Kayak dulu kenapa orang kuliah bisa lama-lama gitu, kok bikin skripsi serius banget gitu. Ya iya, Iya, nggak ada fasilitas copy paste. Lo iya. mau copy paste gimana pakai mesin tik? Iya, benar, benar. Oke, nah ini menarik nih. Jadi sebenarnya yang mengubah ataupun mencoba apa namanya, ya tadi ya mengubah dan juga membuat perbedaan antar tiap generasi itu adalah adanya teknologi yang kemudian memapar antar generasi. Nah, Hmm. bukankah teknologi itu pun juga sebenarnya diciptakan oleh manusia-manusianya juga tuh, Bang? Maksudnya apakah Iya. nah ini jadi pertanyaan seperti halnya ayam dan telur nih, mana duluan nih gitu? Hmm. Orangnya dulu apa teknologinya dulu? Dan seperti apa? Nah, mungkin bisa di dalam itu, Bang. Ya kalau ngomongin orang dulu atau teknologi dulu, selalu Mhm, teknologi itu dilahirkan dari orang. Tapi kan gini ya. maksudnya, orang Mhm, itu kan selalu kan kita ini manusia itu berusaha untuk membuat hidup kita lebih nyaman ya. I see. Meskipun kenyataannya seringkali teknologi yang kita hasilkan malah membuat kita makin nggak nyaman kan. Mhm, Tapi tujuan awal teknologi itu ada pasti awalnya mhm, pengen bikin kita itu hidup nyaman. Nah begitu teknologinya lahir, diciptakan oleh manusia-manusia yang menjadi gerbong disruptif ini, nah itu ya, kemudian ya, ini ya. memang mendisrupt semua orang kayak gitu. Mhm, 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 mhm. Jadi apa namanya, ya karena kebutuhan manusianya yang memang terus terus berubah, terus bertumbuh dan berubah begitu ya, sehingga menciptakan hal-hal baru Betul, yang kemudian, hal yang diciptakan itu juga akan mempengaruhi, mempengaruhi manusia itu sendiri. Jadi berputar ya, semacam ada berputar, circle di situ, berputar. ya nggak sih? Circle. Tapi dari mana Nah, dulu? Dari orangnya dulu. Dari orangnya dulu. orangnya dulu, Orangnya perlu apa? orangnya Nanti dulu. sama nih kalau buat yang pengen bikin perusahaan atau pengen Mhm, ngapain mhm, apapun, mhm, tetap mhm, kita mulai dari kebutuhan orang ya. Jangan mau mhm, suka-sukanya kita gitu. Jangan maunya kita, mhm, tapi mhm, orang itu perlunya apa, ya kita bikin itu. Itu yang akan mhm. sukses. Mhm. Nah, dengan adanya, apa namanya, kebutuhan orang untuk terus menciptakan suatu teknologi yang baru yang pada akhirnya akan memudahkan orang tersebut untuk bisa melakukan banyak hal gitu kan, Hmm. mmm, yang sebenarnya sekarang coba lagi yang bukan ini ya, yang apa ya, yang terwacanakan adalah bahwa sekarang ini sangat dinamis ya, hasil Hmm. dari itu semua, hasil dari penciptaan teknologi sekarang. Semua sangat Hmm. dinamis, semua serba cepat, eee, instan di mana-mana, mau 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 sesuatu tinggal pencet apapun di HP gitu ya, Hmm. all connected di HP segala macam, instan dan seterusnya. Nah, sehingga pada akhirnya memunculkan yang namanya kondisi yang sering kali kita dengar nih, terkait tentang VUCA itu sendiri. Nah, kalau Hmm. dari Bang, Gema sendiri, memaknai VUCA itu seperti apa sih, Bang? Ya Bisa pertama jelasin mungkin tadi bagi yang belum tahu ya? Mhm, kalau tadi gue bilang, ya mhm, VUCA ini volatility gitu ya, segala mhm, sesuatu jadi volatile, jadi uncertain, jadi nggak jelas, jadi ambigu, jadi mhm, kompleks, itu ya karena teknologi yang tadi gue cerita gitu. Karena mhm, kita punya teknologi, zaman sekarang kita hidup ini, dunia itu seakan-akan jadi berputar lebih cepat, waktu ya, ya, semakin ya, dekat. Kalau mhm, dulu yang tadi gue cerita ya, kalau dulu ada gunung berapi di Amerika, mungkin paling cepat kita baru bisa baca berita itu besoknya. Kalau nah, sekarang gempa di ujung Amerika itu mungkin nggak nyampe hitungan menit, kita udah bisa akses. Bahkan di push mhm, mhm, notification, kita nggak nyari pun mhm, ada push notification yang masuk ke kita. Itu oke, menyebabkan yang tadi gue bilang, dunia ini seakan berputar lebih cepat,
dialog itu menjadi lebih dekat. Karena berputar lebih cepat, jadi kan siklus hidup itu selalu sama. Siklus hidup itu selalu ada fase awal, fase Ya, ya. buat dia sustain, nanti fase growth, nanti sampai fase dia itu establish, kemudian nanti mati lagi. Kan selalu siklusnya begitu. Pada saat ada yang mati, ada yang tumbuh lagi. Karena teknologi sekarang jadi membuat dunia itu berputar lebih cepat, membuat jadi siklusnya itu jadi ekstrim, jadi cepat banget. Itu yang menyebabkan VUCA. Jadi itu yang menyebabkan segala sesuatu kok kayaknya berubahnya cepat banget. Ya berubahnya cepat. Kenapa ya? Karena siklus manusianya, siklus bisnis itu jadi cepat dibandingkan sama dulu. Kalau dulu kan kebanggaan perusahaan secara umum kan dulu kan adalah lamanya ya. Berdiri sejak 1928 kan, capek banget kan? Since gitu ya. Kan capek banget kan nggak duduk-duduk. Jadi capek terus berdiri nggak duduk-duduk. Jadi itu kan kebanggaan itu tetap menjadi sebuah kebanggaan, cuman jadi beda. Kenapa? Karena sekarang nggak cukup hanya dengan lama berdiri, tapi kemudian jangkauannya sejauh apa, impact-nya seberapa banyak ke society misalkan. Apalagi hari ini ya, bisa dibilang startup yang baru saja dibuat itu sudah mengeluarkan dampak yang banyak ya, jauh lebih banyak bahkan dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang sudah lama berdiri kan gitu. Ya lagi-lagi karena teknologi. Iya. Lagi-lagi karena teknologi. Nah, dengan adanya VUCA itu sebenarnya kalau Bang Gemma melihat seberapa siap sih anak muda kita nih untuk kemudian menghadapi itu? Sebenarnya kalau ngomongin masalah ketidakjelasan, kan uncertainty, ambiguity sih, menurut gua ya di Indonesia sih mungkin ya siap-siap aja ya anak muda. Dia dari zaman sekolahnya udah berinteraksi sama internet, sama gadget sih harusnya siap-siap aja. Cuman siap tuh dalam arti begini ya, siap terhadap perubahannya. Cuman yang nggak siap itu adalah mungkin apa istilahnya, keinginan belajarnya, hungernya, learning agility-nya. Mungkin itu yang masih jadi PR kita bersama lah gitu. Bahkan di dunia profesional pun juga kita kadang-kadang ketemu employee, ketemu kandidat yang pintar tapi learning agility-nya nggak pas-pasan lah gitu ya. Itu sih mungkin yang jadi maksudnya soal. lebih karena ini ya, willingness untuk learning-nya itu masih belum terlalu bagus ya Bang, atau gimana tuh? Yang tadi Iya, jadi mungkin gue ngeliatnya gimana ya, jadi kita itu terbiasa itu kalau belajar itu maunya diajarin ya, bukan kita yang aktif buat mencari gitu. Jadi kalau nggak diajarin, kalau kita nggak ngerti kan yang kita salahin gurunya, gurunya nggak bisa ngajarin gitu, mata kuliahnya jelek nih hasil gue karena dosennya nggak betul ngajarinnya gitu. Di kampus, di pekerjaan juga nanti ketemu banyak tuh nih buat teman-teman yang nanti kerja, nanti banyak, dia duluan yang dipromot, kenapa dia dikasih training, gue nggak dikasih. Padahal ilmu itu kan inklusif ya. Kan nggak cuma keuangan yang kita main inklusif kan, tapi ilmu itu inklusif. Ilmu itu punya semua orang, hak semua orang. Sekarang ada di YouTube, sekarang ada di online segala macam. Itu hak semua orang, dan yang gratis banyak. Ya termasuk podcast ini tuh banyak banget. Jadi buat orang yang pengen learning agility ya kayak unlimited sebenarnya. Buat menempuh ilmu itu unlimited. Cuman banyak masih mikirnya kalau mau develop, kalau mau berkembang itu, gue perlu guru ini. Padahal nggak perlu, bukan nggak perlu guru ya. Gurunya perlu, tapi sebenarnya nggak cuma itu. Sekarang di fasilitas pembelajaran itu udah melimpah ruah. Asal kita mau, pasti bisa. Dan dengan begitu kuncinya adalah diri sendiri ya Bang ya. Maksudnya ya kalau misalkan dari dalam sendiri tidak punya willingness untuk growth itu berarti memang ya sudah ya seberapa banyak sumbernya yang tersebar di sekitarnya ya udah gitu-gitu aja ya nggak sih Bang? Betul ya, jadi numpang lewat aja. Numpang lewat aja mau ya gitulah ya. Jadi kalau ya ya secara umum lah di berbagai level lah yang tadi gue bilang gitu ya. Kalau kita lihat itu banyak banget yang gitu maunya menunggu. Padahal ya tadi, jadi kesiapan menghadapi VUCA ini adalah pada saat kita itu yang menentukan nasib kita sendiri. Kita sendiri yang maunya belajar. Kita sendiri yang nggak merasa puas, nggak merasa pintar. Dan ini gue nggak lagi ngomongin lulusan SD, lulusan SMP, lulusan SMA. Lulusan F2, lulusan F3 itu banyak yang sama. Dia meskipun lulusan S3, tapi nggak hunger. Dia senang belajar teori, tapi karena dia udah ngerasa lulus S2, lulus S3, ngerasa pintar. Di titik inilah, pada saat orang ngerasa pintar, titik inilah orang itu jadi tidak siap menghadapi VUCA. Mantap. Nah, ngomongin tentang hunger nih, Bang Gemma.
Menurut Bang Gema, perspektif Bang Gema, baiknya ini menjadi orang hari ini itu seperti apa? Apakah menjadi seorang yang tahu banyak gitu ya, tapi dia lemah hal yang spesifik, atau lebih bagus dia hunger untuk hal yang sifatnya lebih spesifik? Itu pilihan. Yang bagus sih Nah, ngerti banyak hal dan dalam-dalam semuanya. Itu yang paling bagus. Eh, berarti bukan atau ya, berarti bukan atau ya, tapi dan ya. iya dong. Ya, Oke, ya catat ya kenyataannya sobat sekarang RK banyak. ya. Kenyataannya sekarang begitu, Kil. Banyak yang Iya, begitu. iya, iya, Kenyataannya sekarang iya, orang-orang yang bisa sukses di usia yang relatif muda, founder-founder itu, kenapa iya. dia bisa jadi founder dan sukses? Ya bukan karena dia cuma jago di satu tempat aja, bukan cuma dia Hmm, jago di hmm, marketing aja, atau dia jago di modding aja, atau cuma hmm, jago di hmm, manajemen keuangan aja. Secara umum, hmm, memang dia ada yang deep. Tapi secara umum yang lainnya passing grade-nya bagus. Misalkan nih, hmm, kalau hmm, passing hmm. grade itu 7, mungkin dia ada 1-2 bidang yang dia itu 9 atau 10 nilainya. Memang nggak semuanya Ya, 10, tapi ya, yang ya. lain paling nggak 7, nggak 5 juga sih gitu. Oke. Ya, ya, saya pernah dengar ini satu istilah ini ya Bang ya, cognitive flexibility ya, ya nggak sih? Kemampuan Ya, kita untuk bisa apa namanya, memaknai, mempelajari hal-hal yang mungkin sebelumnya kita tidak menguasai, tapi ketika kita punya cognitive flexibility, ya mudah saja untuk kita menerima. Ya mungkin ini dimulai dari betul. sikap ini ya, open minded itu sendiri ya, untuk kemudian bisa menerima Betul. pelajaran-pelajaran yang ada di luar sana begitu ya. I Dua see. hal, kalau ngomongin cognitive flexibility, kalau menurut gua dua hal, Kill. Yang Hmm, pertama hmm, tadi hmm, lo hmm, udah bilang open minded. Betul. hmm, hmm, Jadi open minded ini penting banget buat menjadikan hmm, kita itu punya cognitive flexibility yang bagus. Soalnya kalau kita I nggak see. open mind, ya susah. Nah, yang kedua, yang penting, yang mungkin jarang orang realize juga, yang kedua Hmm, itu hmm. adalah fokusnya. Banyak orang itu hunger itu pengen belajar, fokusnya itu ke how. Ini gimana caranya ya? Ini Itu metodologinya dia. gimana ya? Hmm, hmm, Mekanismenya hmm, gimana? Ini teorinya siapa? Teorinya apa ya? Gimana cara melakukannya ya? Kalau orang belajar hmm, hmm, Scrum ini metodologinya gimana ya? Flow prosesnya hmm, gimana? Itu kan fokusnya hmm, ke how. Tapi orang itu hmm, hmm. lupa fokusnya itu ke why. Kenapa Scrum itu ada? Kenapa agile Ini dia, methodology itu muncul? Kenapa ini dia. kenapa flow-nya kayak gitu? Nah, why ini kalau orang itu bertanya punya open minded dan selalu bertanya itu berangkatnya dari why, bukan dari how. Nah, yang kayak gini ya biasanya apa namanya punya cognitive flexibility yang jadi bagus gitu. Oke. Memenuhi pikiran dengan pertanyaan kenapa, kenapa, dan kenapa ya. Hmm, Iya, iya. Kenapa ada metodologi five why dalam menelusuri persoalan dalam perusahaan ya? Mungkin dari situ ya. betul. Kan ada tuh five why ya, yang coba untuk terus dikorek, terus didalami segala Nih, macam sampai ini ketemu contohnya akarnya. kill. Ini Hmm. contohnya kill. Five why tadi. Ada orang yang Eh, pokoknya fokusnya ke five why. Kalau ada eh, sesuatu, lu harus tanya sampai 5 kali. eh, eh, Padahal harusnya tanya, kenapa harus 5 kali? eh. Kenapa nggak 10 Nah, kali? itu dia. Kenapa nggak Kenapa nggak cukup 10 dua kali? kali? Kenapa nggak 10 kali? Kenapa nggak 3 kali? Iya, betul. Nah, Itu dia betul. banyak yang fokusnya itu ya pokoknya harus tanya minimal 5 kali tanpa sadar bahwa harusnya itu tanya kenapa harus 5 kali. Iya, iya. Mhm. Ya emang ketika udah ada tools yang berkata demikian, biasanya kita agak sedikit tertutupi untuk mengatakan kenapa harus 5, kenapa nggak 10, kenapa harus 5, kenapa nggak 100 kan gitu. Betul, betul. Ini yang menarik nih. Dan kalau kalau dilihat kira-kira kenapa bisa begitu, Bang? Nah, ini gue tanya kenapa nih? Kalau ada fenomena yang demikian, kenapa bisa begitu nih? Kita mulai mendalam nih, kita diskusi jadi. Kalau menurut gue ya, kalau Ya, ya, ya. menurut gue memang karena kita itu sering diajarin dengan jalan pintas ya. Gue ini pengalaman gue Itu pribadi dia. aja. Itu dia. Pengalaman gue pribadi aja. Gue Itu pribadi kan dia. juga sama. Gue SD, SMP, SMA sampai mau kuliah, mau SPMB dulu ya. Gue nggak tahu sekarang Ya. namanya apa ya. Zaman gue namanya SPMB kan jadi ketahuan umur kan. Zaman gue namanya SPMB. Gue nggak tahu zaman lo. Kalau zaman gue SNMPTN, Bang. Mungkin si penmalu gitu ya apapun Stephen itu. Maru tuh zaman atasnya lagi tuh. Zaman gue SPMB gitu kan. Itu Eh, kalau belajar kan kalau di bimbel mau di bimbel manapun lah gitu ya ya, nggak sebut ya. merek gitu itu pasti fokusnya diajarinnya itu rumusnya kan Ya, ya, ya. fokusnya ya di kelas juga biasanya gitu Rumus cepat ujung-ujungnya gitu ya. oh ya rumus cepat gitu kumpulan rumus tapi kan jarang yang mau belajar lebih dalam mengenai kenapa rumusnya kayak gitu sebenarnya diajarin juga cuman memang lebih capek sih lebih capek ini yang mendengarkan kepada masih SMA itu capek banget sih yang lain mungkin belajar cuma 1 jam lo harus belajar 5 jam sih kan lo Ya, harus ya, ya. benar-benar dalami tapi kalau lo dalami itunya belajar 5 jam lu tinggalin mata kuliah itu mata pelajaran tuh 5 tahun 10 tahun lu bakal masih ingat karena bukan masalah Hmm, ingat ya hmm, tapi lu paham tuh dapat dari mana. Ya, ya, menarik, menarik, menarik. Wah, ini kayaknya bakal merembet ke ini juga ya. Kalau dicari ujung-ujungnya ke sistem pendidikan juga nih.
Pasti, sistem pasti, pasti. kultur pendidikan dan seterusnya yang Pasti. we have a lot of homework lah untuk ini semua. Ya mungkin ini ya mulai dari diri sendiri dan keluarga sendiri ya Bang ya. Ya nggak sih? Betul, Pada betul, akhirnya betul. Ya kalau kita kalau gimana ngomongin gimana? gitu, kalau ngomongin gitu ya pasti semua ada hubungannya sama sistem yang dibangun, sama pemerintah Ya, pasti ada. betul Cuman betul. ya lu kan nggak bisa cuma bilang ini salah pemerintah, so what? Karena kan Yes. kita kan responsible ya, maksudnya responsible itu tanggung jawab terhadap diri kita sendiri, responsible. Nah, yang Betul. orang lupa Betul. itu responsible artinya responsible. Jadi responsible itu artinya responsible. Orang yang tanggung jawab itu artinya bisa merespons. Jadi despite the condition, mau pemerintahnya lagi gimana, bikin kebijakan apa segala macam, ada banyak memang kenyataan hal-hal yang di luar kendali kita. Tapi poin pentingnya gimana kita nih sebagai individu itu merespon itu. Itu poin penting. Wah ini dia, penting banget nih. Bagaimana kita sebagai individu merespon hal-hal yang ada di sekitar kita Betul. ya, berarti ya, untuk kemudian bisa ambil langkah kebijakan atau langkah kita untuk ya menjadi apa namanya, seseorang yang lebih baik lagi ya ke depannya ya, dari Betul, apa yang ada di betul. sekitar kita. Wah, ini menarik banget nih kalau kita ngomongin terkait tentang tentang apa namanya, keadaan dan bagaimana pemuda merespon hari ini. Nah, Sobat Eka semuanya, ini sepertinya bakal menarik nih, diskusi kita. Hanya saja waktunya terbatas. Sepertinya episode ini kita cukupkan dulu sampai sini. Kita akan sambung lagi di episode berikutnya, karena kita nanti akan coba ngobrolin tentang gimana sih caranya kemudian mempersiapkan diri menjadi future talents nih. Otomatis kan ada beda ya, dulu dengan sekarang, generasi dulu dengan sekarang seperti apa. Apalagi mungkin bagi teman-teman Sobat Eka semuanya yang punya keinginan masuk ke startup atau mungkin membuat startup gitu ya. Nah, pada episode selanjutnya kita akan coba bahas bersama Bang Gema, kira-kira skill apa saja yang kemudian dibutuhkan, kompetensi apa aja yang dibutuhkan dan seterusnya supaya Sobat Eka semua siap-siap. Begitu ya Bang Gema ya, kita coba lanjut lagi di Siap. episode berikutnya. Terima kasih Bang Gema, kita Terima tutup kasih. dulu. Sampai jumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.